Bagi kalian yang belum subscribe, Assalamualaikum jangan lupa warahmatullahi klik tombol subscribe warna merah wabarakatuh. dan aktifkan Alhamdulillah loncengnya. wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar mengajar online atau disingkat BEOL. Jangan ditiru ya, BEOL, belajar online. Untuk itu, sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, kita baca doa dulu seperti biasa ya. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Nah, adik-adikku kelas 6 yang saya cintai, adik-adikku yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang tampan walaupun tidak setampan saya. Terima kasih ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Arab untuk kelas 6. Untuk itu, jika kalian sudah membuka video ini, melihat video ini, silakan persiapkan LKS bahasa Arabnya dan juga alat tulis ya. Sudah? Oke guys, jangan lupa juga buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Nah, kalian buka halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab ada istilah fi'il. Al-fi'lu dibaca fi'il biar gampang oleh anak-anak pesantren. Ada istilah fi'il yang artinya kata kerja. Nah, di sini LKS ini mengajarkan materi fi'il mudhari'. Namun sebetulnya sebelum fi'il mudhari' seharusnya ada fi'il madi terlebih dahulu. Fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Nanti akan saya jelaskan. Jadi sebelum kita belajar fi'il mudhari ya, sebelum kita belajar ini akan saya sampaikan dulu fi'il madinya. Setelah fi'il madi baru nanti fi'il mudhari, biar materinya nyambung. Karena di kitab-kitab nahwu shorof atau kitab-kitab pelajaran bahasa Arab itu seharusnya fi'il madi dulu baru fi'il mudhari. Oke. Jadi saya akan jelaskan fi'il madi dulu ya. Ini boleh kalian baca dulu sekilas buat gambaran. Nanti setelah baca ini kita akan bahas fi'il madi, baru nanti kita pertajam, kita perjelas fi'il mudhari'nya. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, adik-adik, dalam bahasa Indonesia ada istilah kata kerja, kata benda, kata sambung, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam pelajaran bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada yang namanya kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab adalah fi'il. Namanya fi'il. Fi'lun, biar gampang dibaca fi'il. Kata kerja. Kita mulai. Sesuai yang saya tadi katakan, kita akan bahas dulu fi'il madi. Oke. Simak baik-baik. Kata kerja atau fi'il dari segi waktunya dibagi menjadi dua. Oke. Yang pertama ada yang namanya fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Yang kedua ada namanya fi'il mudhari'. Oke ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi itu adalah kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Kalau fi'il mudhari
kata kerja yang sedang Dreamer, karya atau akan dikerjakan. Oke ya. Jadi kata kerja dibagi dua, ya ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi artinya kata kerja lampau, fi'il mudhari' artinya kata kerja yang sedang atau akan dilakukan, yang akan dikerjakan. Ya. Kalau contoh dalam bahasa Indonesia, saya telah membaca misalkan. Itu kata kerja lampau karena telah. Kalau mudhari, saya sedang membaca atau saya akan membaca. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kalau sudah paham, saya coba membuat contohnya secara ringkas. Untuk fi'il madhi, contoh. Yang tadi membaca misalnya ya. Membaca bahasa Arabnya qoro'a. Qoro'a. Ini fi'il madhinya ya. Kemudian ada misalkan makan. Makan ya. Makan bahasa Arabnya aklun ya, yang kalian tahu kan aklun. Nah, kalau dalam bentuk fi'il madhinya itu akala. Oke. Kemudian ada minum ya. Minum apa, ada yang tahu? Oke. Syaroba. Oke ya. Kita buat contoh 3 dulu aja. Ini fi'il madhi ada qoro'a, akala, syaroba. Qoro'a membaca, akala makan, syaroba minum. Karena ini adalah fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, maka dalam bahasa Indonesia diartikannya jangan cuma membaca, makan, dan minum, bukan. Tapi artinya adalah telah membaca, telah makan, telah minum. Paham ya? Oke, ini bentuk fi'il madhinya. Nah, sekarang bentuk fi'il mudhari, contoh. Oke. Qoro'a di sini bentuk fi'il mudhari'nya menjadi yaqra'u. Kemudian akala jadi ya'kulu. Kemudian syaroba jadi yashrobu. Oke. Dari sini udah kelihatan berbeda ya. Oke. Kita coba artikan. Fi'il mudhari kan tadi adalah kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Berarti yaqra'u di sini jangan kamu artikan membaca saja. Ya'kulu jangan cuma diartikan makan saja. Yashrobu minum saja, bukan. Ya, dalam artinya kalau mau diartiin lengkap, maka artinya yaqra'u sedang membaca, ya'kulu sedang makan, yashrobu sedang minum. Atau sekarang pakai akan, yaqra'u akan membaca, ya'kulu akan minum, yashrobu makan minum, ya'kulu akan makan, yashrobu akan minum. Paham sampai sini ya? Ini kita bahas dari sisi artinya dulu. Oke. Jadi ini qoro'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari'nya. Akala fi'il madhi, ya'kulu fi'il mudhari'nya. Syaroba fi'il madhi, yashrobu fi'il mudhari'nya. Ini contoh. Jadi dari fi'il madhi ke mudhari' ada perubahan.
Oke, sekarang saya bahas sedikit. Kenapa kalau fi'il mudhari itu ada ya-nya semua, kalau fi'il madhi tidak ada? Oke, penjelasannya ada tadi di halaman 14 bahwasanya, oke silakan dilihat ya, bahwasanya fi'il mudhari itu harus diawali dengan huruf mudhari'ah. Sudah dilihat di halaman 14. Jadi fi'il mudhari itu harus diawali dengan huruf mudhari'ah. Ada berapa huruf mudhari'ahnya? Ada 4. Ya, huruf mudhari'ah ada 4. Ada 4 apa saja? Coba dilihat. Yaitu alif, nun, terus ya dan ta. Yup. Alif, nun, ya dan ta. Jadi nanti huruf fi'il mudhari itu di depannya sini tidak selalu ya, tapi bisa jadi depannya a, bisa jadi depannya nun, bisa jadi depannya ta. Kapan bisa jadi depannya nun, depannya alif, depannya ta? Kapan itu? Nanti menyesuaikan dengan subjeknya atau pelakunya. Nah, nanti kalau sama subjeknya kita bahas setelah ini. Yang penting ini paham dulu ya. Jadi huruf mudhari fi'il mudhari itu harus didahului dengan 4 huruf ini. Ya, kalau di sini kan contohnya ya semua ya. Tuh. Jadi huruf mudhari'ah itu ada 4. Alif, nun, ya, ta. Kalau mau gampang ngapalinnya, huruf mudhari' ada berapa? Ada 4, sebutkan. Bingung kan kalau nggak hafal. Nah, biar hafal disingkat saja dengan Anita. Tuh, jadi huruf mudhari' ada berapa? Ada 4. Sebutkan Anita. Tuh, udah paham ya. Jadi huruf mudhari' ada 4, yaitu alif, nun, ya, ta. Anita. Oke. Sampai sini sudah paham? Kalau kurang paham, nanti silakan diulangi lagi videonya. Oke ya. Ini silakan catat dulu di buku tulis kalian nih. Semuanya dicatat. Kita lanjut next ke penjelasan berikutnya. Oke, kembali lagi dalam materi kata kerja. Sekarang kita bahas dulu fi'il madhi ya. Sesuai yang saya tadi katakan, kita akan bahas dulu fi'il madhi sampai tuntas, baru fi'il mudhari. Oke, sekarang kita bahas fi'il madhi. Tadi fi'il madhi adalah apa? Ya, kata kerja lampau. Oke, sebelum kita mengulas fi'il madhi beserta bentuk-bentuknya, kalian wajib mengetahui dulu macam-macam subjek atau pelaku dalam bahasa Arab. Macam-macam pelaku kata kerjanya. Jadi kan namanya kerja, berarti harus ada pelakunya, harus ada yang mengerjakannya. Ya, makanya saya sebut pelaku. Jadi harus ada yang mengerjakannya. Nah, di sini sekarang kita akan bahas pelaku atau subjek dari pekerjaannya. Oke guys, simak baik-baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar macam-macam pelaku atau subjek dalam kata kerja ya. Oke. Yang pertama ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke. Sekarang biar nggak boring dan biar asik belajarnya, kita baca pakai nada. Oke, perhatikan saya, nanti kamu ikutin ya. Kamu pelajari nadanya, terus kita baca bersama. Nanti kamu baca nanti ya. Huwa, huma, hum,
hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, 6 subjek ini adalah bentuk dari orang ketiga. Orang ketiga. Nih jangan mikir macam-macam ya, dikira orang ketiga itu orang yang ganggu hubungan. Bukan. Jangan ngebucin ae. Ya, jadi yang dimaksud orang ketiga ini orang yang tidak ada di tempat. Jadi kalau kita ngomong nih ya, kita ngomongin orang yang tidak ada di tempat kita bicara, itu kan berarti orang ketiga. Contohnya apa? Dia. Ya, misalnya kita ngomong gini, si Budi itu tahu kemarin beli sepeda, si Budinya nggak ada di situ, padahal berarti kita lagi ngomongin orang ketiga karena si Budinya tidak ada di tempat. Kita lagi ngomong sama teman kita nih berdua, nah yang diomongin nggak ada di tempat, itu namanya orang ketiga. Ya, jadi orang ketiga ini bentuknya ada 6. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Lah banyak sekali. Ya begitu emang dalam bahasa Arab. Nanti artinya beda. Ya, saya jelaskan sekarang. Huwa, huma, hum ini orang ketiga untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Ya. 3 ini untuk laki-laki. Ini kamu buletin nih, kalau kamu udah nulis kamu buletin. Laki-laki. Jadi biar misah. Saya garisin aja. Ya, laki-laki. Kemudian hiya, ini ada ya, ada titiknya ya. Hiya, huma, hunna. Ini orang ketiga untuk perempuan. Saya singkat PR. Oke. Lah kok bisa ada banyak gini? Iya, saya jelaskan. Huwa itu kalau 1 orang. Huma 2 orang. Hum banyak orang, lebih dari 2. Jadi kalau diartiin, huwa dia laki-laki 1. Ya, dia laki-laki 1. Huma dia laki-laki 2. Hum dia laki-laki banyak, atau biasa kita singkat mereka. Ya, jadi orang ketiga itu dia. Jadi huwa dia laki-laki 1, huma dia laki-laki 2, hum dia laki-laki banyak. Boleh diartikan di sini ya biar rapih ya. Kalian tulis artinya di sini boleh. Terus hiya artinya juga sama, dia. Tapi untuk perempuan, dan perempuannya 1, berarti dia perempuan 1, huma dia perempuan 2, hunna dia perempuan banyak. Sampai sini paham ya? Kalau kurang paham silahkan diulang-ulang lagi videonya. Oke, ini dia artinya kalau sudah diartiin. Jadi kamu tulis persis seperti ini ya susunannya ya. Silahkan ditulis. Huwa dia laki-laki 1, huma dia laki-laki 2, hum dia laki-laki banyak, hiya dia perempuan 1, huma dia perempuan 2, hunna dia perempuan banyak. Jadi dia laki-laki banyak dan dia perempuan banyak. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yang lebih simpel, yaitu sama-sama artinya mereka. Jadi hum sama hunna artinya sama mereka.
tapi kegunaannya beda. Kalau merekanya itu laki-laki pakainya hum, kalau merekanya itu perempuan pakainya hunna. Sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke subjek berikutnya. Oke, sekarang kita ke subjek berikutnya, yaitu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke, dari anta sampai antunna ini statusnya adalah orang kedua. Orang kedua. Apa yang dimaksud orang kedua? Jadi orang kedua itu adalah orang yang menjadi lawan bicara kita. Ya, jadi lawan bicara kita ketika kita ngomong empat mata itu orang kedua namanya. Oke. Lanjut. Nah, di sini anta, antuma, antum adalah untuk laki-laki. Saya singkat LK ya. Untuk laki-laki. Nih. Anta, antuma, antum untuk laki-laki. Kalau anti, antuma, antuna untuk perempuan. Untuk perempuan saya singkat PR. Nah, karena ini orang kedua, maka dalam bahasa Indonesia orang kedua lawan bicara kita artinya adalah kamu. Ya kan, kita kalau ngomong sama temen nih, ya ngomong berdua, ya pasti kan pakainya kamu. Kamu tahu nggak gitu kan? Kamu punya penghapus nggak tuh? Kamu. Nah, kamu dalam bahasa Arab itu adalah artinya ini nih. Anta, antuma, antum artinya kamu. Anti, antuma, antuna juga artinya kamu. Lah kok beda bentuknya? Ya, sama kayak di atas tadi, tergantung jumlah orangnya. Oke, sekarang saya jelaskan. Anta untuk satu orang, antuma untuk dua orang, antum untuk lebih dari dua orang atau banyak. Anti juga sama, anti satu orang, antuma dua orang, antuna orang banyak. Ya, persis kayak di atas. Oke. Lalu kita artikan nih, coba nih ya, kita artikan. Jadinya bagaimana? Anta, kamu laki-laki satu, antuma, kamu laki-laki dua, antum, kamu laki-laki banyak. Nah, kamu laki-laki juga dengan kalian. Ya, kalian. Beda ya. Kalau ini kan tadi mereka ya. Hum sama hunna mereka. Mereka itu untuk orang yang tidak ada di tempat. Tapi kalau kamu mau ngomong untuk orang banyak dan mereka semua ada di depan kalian, maka ada di depan kamu, maka pakai antum, kalian. Berarti orang banyak tersebut ada di depan kita. Makanya pakai antum. Lalu yang anti, antuma, antuna sekarang. Anti, kamu perempuan satu, antuma, kamu perempuan dua, antunna, kamu perempuan banyak atau kalian. Sampai di sini paham ya? Saya akan diulang-ulang lagi nanti videonya kalau kurang paham. Oke, kalau diartiin seperti ini. Ya, kamu tulis lagi ini. Ya. Jadi sudah nambah ya. Untuk orang ketiga, orang kedua sudah selesai. Silakan dipahami, dibaca baik-baik. Jadi ini nama-nama pelaku nanti untuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Oke, kita lanjut sekarang. Ana dan nahnu. Ini ana dan nahnu ini statusnya adalah orang pertama. Maaf tulisannya begini biar lebih cepat ya. Yang penting kalian sudah tahu ini orang pertama. Artinya orang pertama itu apa? Ya, kamu berbicara untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu sebagai orang pertama. Kamu sebagai orang pertama. Contoh, saya berangkat sekolah. Siapa yang berangkat sekolah? Ya saya. Nah, saya itu
orang pertama. Jadi kamu sebagai orang pertama berbicara dengan diri sendiri, untuk diri sendiri, itu orang pertama namanya. Oke, orang pertama ini ada dua, ana dan nahnu. Ana artinya saya, ana artinya saya. Kalau nahnu artinya kami atau kita juga boleh. Kami atau kita. Jadi ana saya, nahnu kami atau kita. Itu artinya ya. Kalau di sini nggak ada pembedaan laki-laki atau perempuan karena orang pertama bebas. Siapapun yang mau berbicara berarti dia sebagai orang pertama. Oke, untuk subjek sudah selesai semua. Silakan dipahami, dibaca-baca lagi biar paham. Dan ini kalian tulis dulu semuanya, wajib nulis. Kalau ini nggak ditulis nanti seterusnya nggak bakal bisa bikin fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Jadi ini semua silakan ditulis ya, dari huwa huma hum sampai ana nahnu. Oke, silakan ditulis ya. Setelah nulis kita baca bareng-bareng ya. Kita baca Arabnya dulu, tidak usah pakai arti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Bisa? Oke. Sekarang kita pakai arti. Begini cara bacanya. Huwa dia laki-laki satu, huma dia laki-laki dua, hum dia laki-laki banyak, hiya dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, hunna dia perempuan banyak, anta kamu laki-laki satu, antuma kamu laki-laki dua, antum kamu laki-laki banyak, anti kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan dua, antunna kamu perempuan banyak, ana saya, nahnu kami kita. Oke, sudah dibaca. Yuk, yang belum nulis silahkan ditulis. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke fi'il madhi ya. Kita buat contoh fi'il madhi dari bentuk awal tadi yang masih 3 huruf sampai ke bawah sampai ana nahnu. Nanti perubahannya seperti apa silahkan kalian lihat ya. Kita coba untuk membuat bentuk-bentuk fi'il madhi menyesuaikan dengan subjeknya ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang subjek-subjek ini atau pelakunya. Sekarang kita buat fi'il madhi menyesuaikan dengan bentuk subjek-subjek yang ada. Oke. Kita mulai dari syaroba. Ini bentuk awal ya, syaroba. Kalau tadi saya mengatakan bahwasanya syaroba, qoro'a itu adalah bentuk awal. Nah, yang perlu kalian ketahui bentuk awal dari fi'il madhi adalah bentuk subjek dari huwa. Dia laki-laki satu. Oke, itu syaroba. Sekarang kita coba melihat perubahan-perubahannya yang sudah saya tulis di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa syaroba, huma syaroba, hum syarobu, hiya syarobat, huma syarobata, hunna syarobna, anta syarobata, antuma syarobetuma, antum syarabatum, anti syarabati, antuma syarabatuma, antunna syarabatunna, ana syarabatu, nahnu syarabna. Nah, itu dia perubahan bentuk fi'il madhi menyesuaikan dengan subjeknya. Di sini bisa kalian lihat ya perubahannya, bentuknya, ciri-cirinya, yaitu pada akhir lafadz. Lihat ketika huma ya, di sini juga ada alifnya syaroba. Ketika hum
syarobu, ada wawu sukun dan alif. Hiya syarobat, taknya disukun. Huma syarobata, ya tetap ada taknya tapi diharokati fathah tambahin alif. Hunna syarobana, maaf ini ada kesalahan, ini naknya tidak pakai alif, maaf, baru tersadar. Syarobana, naknya pendek, ya. Oke, hunna syarobana. Anta syarobata sama ta syarobata. Antuma syarobetuma, tuma. Antum syarobetum, tum. Anti syarobeti, ti sama ti. Antuma syarobetuma, oke, tuma. Antunna syarabatunna, tunna. Ana syarabetu, tuh. Jadi kalau ana belakangnya tu. Nahnu syarabana, naknya baru panjang di situ. Nah, sekarang kita coba pakai arti, ya. Huwa kan kemarin lagi. Huwa yang tadi saya jelaskan artinya dia laki-laki satu, huma dia laki-laki dua, dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita coba mengartikan syaroba sesuai dengan pelakunya. Syaroba tadi sudah saya jelaskan di saat memberi contoh fi'il madhi artinya minum. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan pelakunya, dengan subjeknya. Maka kalau disesuaikan menjadi dia laki-laki satu telah minum. Syaroba dia laki-laki satu telah minum. Syaroba dia laki-laki dua telah minum. Syarobu dia laki-laki banyak telah minum, atau mereka telah minum. Syarobu. Oke, enak ya dalam bahasa Arab. Segitu panjangnya artinya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab cukup dengan ditambahin alif, tambahin wawu tuh. Jadi artinya sudah panjang. Syaroba dia laki-laki telah minum. Syaroba dia laki-laki dua telah minum. Syarobu dia laki-laki tiga atau banyak telah minum. Hiya dia perempuan satu telah minum. Syarobat dia perempuan satu telah minum. Syarobata dia perempuan dua telah minum. Syarobana dia perempuan banyak telah minum. Tuh, enak singkat ya bahasa Arab Maya. Terus masuk ke anta. Syarobata kamu laki-laki satu telah minum. Syarobetuma kamu laki-laki dua telah minum. Syarobetum kamu laki-laki banyak telah minum, atau kalian laki-laki telah minum. Syarobetum, baik kalian laki-laki telah minum. Tuh, syarobetum. Syarobeti kamu perempuan satu telah minum. Syarobetuma kamu perempuan dua telah minum. Syarobetunna kamu perempuan banyak telah minum, atau kalian perempuan telah minum. Tuh. Ana syarobetu saya telah minum. Syarobana kami telah minum, atau kita telah minum. Paham ya sampai sini ya? Kalau belum paham nanti diulang lagi videonya. Seperti itu. Ya, itu bentuk fi'il madhi kalau menyesuaikan dengan subjeknya maka terjadi perubahan seperti ini. Oke. Biar lebih paham kita beri contoh satu lagi ya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh roja'a. Roja'a artinya pulang. Ya. Kita lihat bentuknya, perubahannya menyesuaikan dengan subjek. Oke. Huwa roja'a, huma roja'a, hum roja'u. Hiya roja'at, huma roja'ata, hunna roja'na. Anta roja'ta, antuma roja'tuma, antum roja'tum. Anti roja'ti, antuma roja'tuma, antunna roja'tunna. Ana roja'tu, nahnu roja'na.
Oke. Sekarang kalau pakai arti seperti ini jadinya. Roja'a, dia laki-laki satu telah pulang. Roja'a, dia laki-laki dua telah pulang. Roja'u, dia laki-laki banyak telah pulang, atau kalian laki-laki telah pulang. Roja'at, dia perempuan satu telah pulang. Roja'ata, dia perempuan dua telah pulang. Roja'na, dia perempuan banyak telah pulang, atau kalian perempuan telah pulang. Kalian, mereka perempuan telah pulang. Ini juga berarti mereka laki-laki telah pulang, mereka perempuan telah pulang. Lanjut. Roja'ta, kamu laki-laki satu telah pulang. Roja'tuma, kamu laki-laki dua telah pulang. Roja'tum, kamu laki-laki banyak telah pulang. Oke. Roja'ti, kamu perempuan satu telah pulang. Roja'tuma, kamu perempuan dua telah pulang. Roja'tunna, kamu perempuan banyak telah pulang, atau kalian perempuan telah pulang. Roja'tu, saya telah pulang. Roja'na, kami telah pulang. Itu ya. Oke, itu tadi kalau membaca secara lengkap dengan subjeknya, dengan artinya, lalu dengan contoh fi'il mudhari'nya. Nah, biar gampang, sekarang kamu akan saya kasih tips untuk menghafal. Karena kalau sudah hafal biasanya faham, tapi kalau belum hafal susah untuk faham. Oke, sebelum kita belajar menghafalnya, coba ini semua kalian tulis dulu nih. Ini semua kalian tulis dulu. Cara nulisnya harus sama persis seperti saya ya. Maksudnya apa? Runtut ke bawah sampai nahnu. Jadi jangan sampai ditaruh di samping, harus langsung ke bawah, karena biar gampang nanti ketika saya kasih tugas untuk membuat contoh seperti ini, kamu tinggal nulis di samping-sampingnya terus begitu. Jadi lebih rapi, lebih mudah dipahami. Oke ya. Nah, kalau nggak muat bagaimana? Ya kamu renggang-renggangin aja. Renggang-renggangin. Kalau nggak bisa nulis kecil seperti saya gini, takut acak-acakan, ya kamu lengkapin satu-satu. Nah, kalau kamu lengkapin satu-satu tetap nggak muat sampai di sini, ya kamu pakai buku yang agak besar. Ya, buku yang agak besar. Kalau buku biasa mungkin nggak muat kalau diloncat satu-satu, ya. Tapi kalau buku besar, kalau diloncat satu-satu, ya direnggangin satu-satu, masih muat. Nah, ini saya rapetin sengaja biar ketika menjelaskan saya mudah. Saya bikin rapat seperti ini. Oke ya, silakan ini ditulis. Oke. Kalau nanti sudah ditulis, ya. Sekarang saya ajarkan kamu, saya ajak kamu, saya tuntun untuk menghafal. Oke, sebelum menghafal contoh-contohnya, perubahan bentuk-bentuknya ini, kita hafalkan dulu nama-nama subjeknya. Oke ya. Silakan ikuti saya, kita baca bareng-bareng biar hafal. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekali lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ada berapa semuanya? Ada 14. Ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14. Oke. Kenapa saya hitung begini dengan jari? Biar nanti kamu saat praktek merubah bentuk ini, kamu tinggal nyocokin urutan angkanya, jadi lebih mudah. Ya, huwa 1, huma 2, hum 3, hiya 4, huma 5,
hunna 6, anta 7, antuma 8, antum 9, anti 10, antuma 11, antunna 12, ana 13, nahnu 14. Oke, sudah hafal? Silakan diulang-ulang sendiri. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, syukur-syukur kalian hafal artinya juga. Gampang kok. 1 2 banyak, 1 2 banyak, 1 2 banyak. Dia sama kamu, udah gitu doang. Bukan dia sama saya, tapi dia sama kamu, emang sedih. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini patokannya tuh. Tuh. Dia, kamu, 1 2 banyak, 1 2 banyak, 1 2 banyak. Gitu doang. Kalau di kelas ini saya suruh hafalkan semuanya sama artinya. Tapi karena ini online, ya ini kamu hafalkan aja sendiri. Nah, saya tuntun untuk menghafalkan ini tadi dengan cara menghafal urutannya juga. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu ya, 14 dihafalin. Sekarang kita coba membaca ini perubahan bentuk contohnya. Oke ya, kita mulai ya dari kata syaroba. Perhatikan baik-baik nadanya ya. Syaroba, syaroba, syarobu, syarabat, syarabata, syarabna, syarabta, syarabtuma, syarabtum, syarabti, syarabtuma, syarabtunna, syarabtu, syarabna. Saya ulang, perhatikan baik-baik. Syaraba, syaraba, syarabu, syarabat, syarabata, syarabna, syarabta, syarabtuma, syarabtum, syarabti, syarabtuma, syarabtunna, syarabtu, syarabna. Sudah bisa? Oke. Sekarang roja'a. Roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ata, roja'tuma, roja'tum, roja'ati, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Sekali lagi ya. Roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ata, roja'tuma, roja'tum, roja'ati, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Oke, sekarang kita cocokkan sama pelakunya. Subjeknya ada 14, kita cocokkan juga di ini ya, harus 14 juga. Jadi nanti kamu tahu, oh syaroba ini punyanya huwa, syarobu, syaroba punyanya huma, syarobu punyanya hum, dan seterusnya gitu ya. Oke, kita coba. Syaroba, syaroba, syarobu, syarobat, syarabata, syarabna, syarabta, syarabtuma, syarabtum, syarabti, syarabtuma, syarabtunna, syarabtu, syarabna. Itu ya, pas 14. Jadi kamu nanti kalau ada pertanyaan titik-titik syarabta, 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 titik-titik sebelumnya berarti kamu harus tahu pelakunya. Syarabu, syarabat, syarabata, syarabana, syarabta. Oh, ketujuh punyanya siapa ya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta. Oh, punyanya anta ketujuh. Berarti titik-titiknya kamu isi anta. Jadinya anta syarabata. Seperti itu. Jadi fungsinya saya pakai kode hitungan itu supaya nanti kalau ada soal kamu nggak bingung. Jadi sudah hafal urutannya. Oke ya. Sudah lengkap semua materinya untuk fi'il madhi. Mudah-mudahan paham ya. Kamu tadi hafalin ininya, subjeknya. Terus kamu pelajarin juga tadi lagu ininya, nadanya, biar cepat hafal dan cepat paham ya. Ulang-ulang sendiri di rumah setelah nonton video ini ya. Syaraba, syaraba, syarabu gitu ya. Oke, selesai materi fi'il madhi. Oke,
Selanjutnya, tugas kalian sekarang adalah merubah lafadz Fatahah ke dalam bentuk yang tadi sudah dijelaskan sampai bentuk nahnu. Tuh. Jadi sengaja nih saya jajarin biar nanti kalau kamu saya kasih tugas untuk membuat contoh tinggal terusin di sebelahnya, dan kamu pun enak bisa ngelihat contoh yang sudah ada di sampingnya ya. Sudah ada syaraba roja'a, sekarang kamu teruskan Fatahah ya. Saya kasih bocoran nih ya, kamu tinggal kerjain, tinggal nulis doang ya. Fataha fataha fatahu, fatahat fatahata fatahna, fatahta fatahtuma fatahtum, fatahti fatahtuma fatahtunna, fatahtu fatahna. Udah gitu doang, gampang kan? Terus jalasa, yang kedua jalasa. Jalasa artinya duduk. Jalasa, jalasa, jalasu. Nah itu kamu tulisin sendiri dah. Tadi udah saya kasih bocoran yang Fatahah. Fatahah artinya membuka, jalasa duduk. Oke? Selamat mengerjakan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.